Ya, perjalanan Koja Sastra masih menyisakan waktu 22 menit ke depan sampai pukul 9 malam nanti, dan Anda masih bisa bergabung di 424474 ataupun di 0855424912. Nah, mungkin untuk menanggapi tentang topik kita pada malam hari ini, atau juga ingin berunjuk kebolehan, mungkin baca puisi, boleh-boleh aja ya. Silakan. Dan yang ingin berkomentar di live streaming RKB Official juga boleh ya, berkenaan dengan topik pada malam hari ini. Atau misalkan ingin mengusulkan tema apa nih yang akan bisa kita bahas untuk minggu depan ya. Biar sayanya nggak terlalu pusing. Terlalu pusing memikirkan apa tema yang akan bisa saya sampaikan pada minggu depan. Wah, iya loh. Ini sedikit curhat ya. Sedikit curhat. Ya, mengawal perjalanan Koja Sastra ini nggak gampang sih sebenarnya. Karena pokoknya setiap jelang Koja Sastra nongol gitu di udara, saya harus menyiapkan banyak hal untuk saya baca, untuk kemudian saya pelajari, dan sampai kemudian akhirnya saya juga kadang-kala harus menyiapkan skrip untuk meramu dari berbagai macam sumber sehingga enak dibawakan di Koja Sastra. Memang kadang-kala susah juga karena bahasa ilmiah itu ketika disampaikan ke media semacam ini menjadi seolah-olah kaku gitu. Nah, makanya kemudian ini harus diramu, harus bisa istilahnya standarnya diturunkan sedikit gitu ya. Iya, bahasa ilmiah itu kan ketinggian ya, sampai ke langit gitu, nggak jelas. Tapi ya, pada malam ini saya cukup bergembira karena saya mendapatkan satu rekaman yang menarik ya. Rekaman dari Profesor Djoko Saryono ini dengan bahasa yang cukup lugas meskipun masih ada beban dalam penyampaiannya, mungkin karena ya ruangnya disampaikan untuk kajian-kajian yang cukup ilmiah, jadi akhirnya nggak berasa bebas, nggak berasa bisa lepas gitu. Tapi oke lah, paling tidak lewat Koja Sastra kemudian akhirnya apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Djoko Saryono ini bisa tersampaikan juga kepada publik. Ya, karena viewernya sedikit di YouTube-nya ya. Baik, saya masih akan memutarkan satu pernyataan lagi dari beliau. Masih berkenaan dengan sejarah sastra Indonesia dan ditilik dari berbagai persoalannya. Kita simak aja langsung, dan nanti saya tunggu komentar dari Anda di 424474 ataupun di 0855420912 atau juga lewat fanpage-nya RKB Official. Silakan Anda bisa berkomentar di situ. Kita simak pernyataan dari Profesor Dr. Djoko Saryono berkenaan dengan sastra Indonesia. Maksudnya sejarah sastra Indonesia yang masih compang-camping. Kayak apa ya? Koja Sastra. Ketika kita menulis sejarah sastra atau para penulis sejarah sastra, mulai misalnya Pak Ayub Rosidi, Bakri Siregar, Yakob Sumarjo, Ateu, dan beberapa yang lain, itu mungkin belum mempertimbangkan misalnya kantong-kantong sastra yang tersebar luas di berbagai tempat. Dulu ketika karya-karya sejarah sastra itu ditulis, belum mempertimbangkan peristiwa-peristiwa sastra yang banyak terjadi tetapi dianggap bukan peristiwa sastra. Jadi dinamika peristiwa sastra begitu luar biasa. Nah, yang banyak sekali belum direkam. Dari dimensi spasialitas atau keruangan
kita menyaksikan betapa seluruh Indonesia ini, tempat-tempat penting di Indonesia sekarang menjadi kantong-kantong sastra. Kalau dulu ada misalnya bacaan liar Medan, sekarang itu banyak di tempat-tempat yang lain tumbuh. Belum lagi perkembangan genre sastra, bentuk sastra, jenis sastra, estetika sastra, faktor-faktor yang mempengaruhi sastra itu juga banyak. Nah, ini satu. Yang kedua, kita sedang menyaksikan tumbuhnya teori-teori baru yang juga berkenaan dengan sastra. Pendeknya, ada teori-teori sastra baru yang relevan untuk kita tanggapi, kita pakai untuk menulis sejarah sastra. Dulu orang menulis sejarah sastra itu semata-mata berdasarkan dua pertimbangan pokok yang penting. Satu, berdasarkan teori sastra. Sejarah sastra yang ditulis Pak Teu itu lebih mengedepankan teori dan kritik sastra, meskipun juga ada pertimbangan-pertimbangan politis. Nah, umumnya yang kedua ini sejarah sastra ditulis dengan perspektif politis, seperti Pak Bakri Siregar, Pak Yakob Sumarjo lebih sosiologis, sosiopolitis. Nah, ini paradigma yang ada. Nah, sekarang dari hal teori penulisan sejarah sastra, orang sudah memanfaatkan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora. Saya kira penulisan sejarah sastra Indonesia juga perlu menimba, memanfaatkan, meminta bantuan ilmu-ilmu itu. Menurut hemat saya, penulisan sastra Indonesia itu perlu mengambil alih atau meminjam dua teori penting. Satu adalah teori sejarah atau ilmu sejarah, yang kedua adalah ilmu sosial. Ilmu sejarah dan ilmu sosial ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu penulisan sejarah sastra Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, dari sisi metodologi itu ada perkembangan-perkembangan baru. Menurut hemat saya, karya-karya sejarah sastra Indonesia atau yang disebut historiografi sastra Indonesia itu ditulis dengan rasa cinta yang meluap-luap, melimpah ruah, tetapi sebenarnya tanpa keketatan, tanpa disiplin metodologis yang jelas. Semuanya hanya awam, penuh kecintaan, dan sehingga banyak sekali tulisan sejarah sastra itu yang miskin pemikiran, seperti mengulang. Nah, dengan metodologi baru kita bisa membuat sejarah sastra Indonesia lebih kaya, lebih berwarna, lebih komprehensif. Contohnya apa? Nah, sekarang ada teori metodologi sejarah total, ada sejarah lokal, ada sejarah kecil, ada sejarah besar. Nah, mengapa itu tidak dipakai untuk menulis sejarah sastra Indonesia, menulis historiografi sastra Indonesia? Nah, kita belum punya model sejarah total sastra Indonesia itu seperti apa, model sejarah kecil sastra Indonesia seperti apa. Kita belum melihat sejarah lokal sastra Indonesia seperti apa, sejarah sastra Indonesia di Medan dan seterusnya seperti apa. Kita juga belum memiliki misalnya perspektif metodologis teori sastra. Kalau sejarah umum sudah punya, sejarah umum itu sudah ada misalnya yang dimiliki Pak Denis Lombard itu. Sejarah tidak dimulai dari masa lalu, sejarah dimulai dari masa kini. Nah, karena itu Pak Denis Lombard menulis
masa mutakhir lah yang menjadi awal pembahasan, baru kemudian menyorot ke masa lalu. Sejarah sastra Indonesia kita itu ditulis dengan pendekatan atau metodologi kronologis, seperti kronik-kronik saja, dari masa lampau ke masa kini. Itu saja. Belum ada historiografi sastra atau tulisan sejarah sastra Indonesia itu yang berani membalik. Dimulai dari masa kini, lalu ke masa lampau sampai mulai katakanlah sastra balai pustaka, bacaan liar, sastra Hindia Belanda kalau perlu, bahkan kalau perlu abad 19 akhir. Nah ini belum ada menurut hemat saya. Koja Sastra.